should take it slow. Oke, kembali lagi di akun saya, akun Jeremy S. Dan video kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian rekonsiliasi bank. Nah, di sini saya sudah buat soalnya ada 8 soal. Kita langsung saja dari PT Saxel Agis. Setelah saya mengerjakannya di Excel. Oke, yang pertama kita lihat soal yang pertama. Pertama itu saldo perkiraan kas di bank. Cash in bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 menurut saldo debit sebesar 6.050.000. Sedangkan rekening keuangan pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Nah, langsung saja kita pastikan. Yang pertama itu adalah saldo menurut bank, atau biasa disebut istilah akuntansinya bank statement balance. Nah, nominalnya kita lihat nominalnya yaitu, sedangkan rekening koran yaitu 5.787.000. Kita record 5.787.000. Oke, yang kedua itu saldo catatan perusahaan atau biasa disebut dengan depositor record balance. Nah, saldonya kita lihat saldonya sebesar 6.080.000. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Soal nomor 2 yaitu pembayaran utang kepada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AKH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Nah, di sini adalah kesalahan pencatatan terlalu besar. Nah, cara kita mencatat di tempat atau saldo perusahaan dengan poin kesalahan pencatatan atau recording error. Nominalnya di sini kan nominalnya 3.650.000 dan oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000, maka kita catat dalam pencatatannya selisih dari 6.350.000 dan 3.650.000. Selisihnya sebesar 2.700.000. Nah, langsung ke soal yang nomor 3. Nah, nomor 3, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 2.930 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2020. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2020. Maka di sini deposit in transit atau setoran dalam perjalanan kita tulis dalam saldo bank, yaitu deposit in transit. Sebesar deposit in transit sebesar 2.930. Nah, langsung ke soal nomor 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Quaker sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2019. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. Ini masuk dalam pencatatan saldo perusahaan. Nah, yang pertama kita catat yaitu di dalam pengurangannya. Dalam pengurangan itu mencatat
nama akunnya itu Bank Collection Fees. Sebesar Bank Collection Fees-nya atau biaya penagihannya sebesar 50.000. Dan di penambahannya receivable collection. Dengan nominal Rp1.850.000. Nah, soal yang ke nomor 5, yaitu cek yang sudah dikesan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 berjumlah 2.070.000. Maka yang kita catat di sini di saldo bank dengan di kolom pengurangan, yaitu outstanding check atau ya outstanding check. Ya, kita lihat soalnya outstanding check sebesar 2.070.000. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu bunga atau jasa giring yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Nah, ini kita mencatatnya dalam saldo perusahaan, yaitu di dalam kolom penambahan, yaitu kita klik aja interest atau bunga sebesar 42.000. Ya, ini 42.000. Oke. Nah, selanjutnya soal yang nomor 7. Di sini ada dua pernyataan, yaitu bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas. Pertama, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 800. Dan yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2019 adalah sebesar 25.000. Nah, di soal nomor 7 kita catat dalam saldo perusahaan di akun di kolom pengurangan. Nah, yang pertama kita catat bank service charge atau biaya administrasi. Bank service charge dengan nominal 25.000. Ini biaya administrasi bank dengan nominal 25.000. Dan kedua, yaitu not sufficient fund check atau biasa kita disebut dengan cek kosong. Nominalnya yaitu 850.000. Nah, yang terakhir soal yang ke-8, yaitu setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550. Ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Nah, di sini kita mencatatnya dalam penambahan catatan bank. Ini jadi penambahan jadi 2 kali. Di sini dicatat 1.550 dan dicatat oleh bank sebesar 3.100 dengan akun dalam penambahan recording error atau kesalahan pencatatan. Sejumlah sebesar 3.100.
Nah, langsung aja kita jumlahkan dulu. Pertama ini kita jumlahkan. Ini hasilnya. Dan kita kurangi. Ini. Hasilnya 9.747.000. Dan ini juga kita jumlahkan. Kita buat di sini. $10.072 dan kita kurangi ke sini. Ini juga kita jumlahkan. Dan kita kurangi ke sini. Nah, hasilnya balance. Jadi catatan menurut saldo perusahaan dan saldo bank itu sudah balance. Oke. Terima kasih atas